Nah sekarang yang keempat nih. Silakan Pak Bendu. Ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saya hormati orang tua kita, guru kita, Kiai Abdul Ahmad, setelah para kiai yang lain, mungkin saya langsung saja ingin cerita para kiai sampai cerita aja, karena kalau ceramah kan saya nggak mungkin ceramah di depan beliau gitu. Santri saya lagi cari. Saya ini mau mengingat sejarah perjalanan saya ketika mau berangkat ke Jakarta. Dari Loso ke Jakarta itu alhamdulillah bapak saya itu usia 98, sekarang masih sehat. Di mana Ki? Di Magetan. Magetan. Beliau itu wanti-wanti betul. Kalau memang kau memutuskan mau ke Jakarta, niatkan mencari guru. Karena beliau melihat ada beberapa fenomena orang kampung saya ya, pulang dari Jakarta itu kalau lebaran halal bihalalnya itu nanggap wayang, terus malamnya itu ya biasa minum kopi, minum teh dan minum yang lain gitu. Lainnya itu ya, dagangan. Itu yang dulu, sekarang alhamdulillah sudah mulai ada perubahan. Kata beliau, saya masih ingat, kalau kau dapat ketemu guru pasti dapat ilmu. Jadi diwanti-wanti, jangan niat cari duit. Kalau kau dapat ilmu, pasti duit itu akan mencari kamu, kata. Terus kemudian kata beliau, pesan yang kedua, dengan ilmu itu kamu akan memahami bagaimana indahnya perbedaan. Maka nyambung apa yang disampaikan beliau. Beliau sebutkan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi itu dengan Imam Malik berbeda. Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda. Imam Syafi'i dengan Imam Hambali itu berbeda. Tapi beliau selalu bersama-sama dalam hal keilmuan, maka mereka saling memahami. Beliau karena akhir zaman itu nanti ada kepentingan selain ilmu yang bikin berbeda, bukan di antara para ulama, di antara sama umat Islam itu tadi. Kalau tadi Abah cerita ada perbedaan agama yang tidak mau bersama-sama, tapi kita ini sekarang ternyata benar apa yang dipesankan oleh Bapak itu, perbedaan partai, perbedaan beberapa ideologi kecil itu kita sudah tidak mau bersama-sama, padahal sesama muslim. Alhamdulillah, mungkin karena memang pesan orang tua dan doa ya, saya sangat meyakini doa orang tua tadi. Allah berikan kesempatan untuk sempat istifadah kepada Ma'alum Syafi'i Azami, kepada Kiai Mursidi, Kiai Muntir Tamam, terus kemudian Kiai Satibi, Kiai Masyuri Syahid, Kiai Mukhtar Nasir, Kiai Mustafa Yaakob, sama di Jakarta Selatan itu ada Kiai Siti Fauzi yang juga sangat dekat dengan beliau. Jadi alhamdulillah, walaupun dari Jawa Timur, guru Betawinya banyak banget, termasuk sekarang ketemu beliau dan para guru-guru yang lain, terutama yang asli Betawi. Sehingga saya datang ke Jakarta sampai sekarang ya niatnya masih ta'lim, belajar kepada beliau-beliau. Kemudian menyambung apa yang disampaikan Bapak itu. Kebetulan Bapak itu cerita aja, Bapak itu wafal itu hadis-hadis atau cerita-cerita akhir zaman. Apalagi kalau cerita tentang Fatwa Rogo Warsito itu apa itu di beberapa, dan itu banyak terjadi. Beliau sering mengingatkan akhir zaman itu nanti pasar itu
hilang suaranya dan makin sepi. Ternyata benar sekarang yang ramai online itu bukan ke pasar. Dan itu pasar di kampung saya sekarang banyak yang mati, pasar kecil-kecil. Nah, terus kemudian terakhir ketika saya sowan Kiai Nurul Jazuli atau Yaida itu mendapat pesan khusus. Kamu hidup di Jakarta ya sama, bersama, jangan pernah berhenti ngaji. Saat di Loso itu dimanapun ngaji dan tidak ada ceritanya untuk berhenti ngaji. Yang kedua, sesama tokoh, sesama kiai nggak boleh saling menjatuhkan, nggak boleh saling melemahkan, karena di kota itu kita lihat sekarang banyak sekali itu masalah apapun bisa dibuat antara kiai satu dengan yang kiai yang lain, itu kadang-kadang tidak akur dan apalagi saling menjatuhkan. Itu yang harus kamu jaga, kata dia. Makanya alhamdulillah saya dulu sebenarnya kalau ingat di dalam rapat itu menolak, tapi karena santri ingat pesan itu tadi, ya ya siap memerintahkan mandat untuk membantu beliau, akhirnya ya dengan niat taklim, niat belajar, mudah-mudahan dapat ilmu dari beliau. Dan ternyata ya itu tadi, saya merasakan Masya Allah sangat luar biasa banyak pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan, terutama dengan masuknya saya di MUI Depok ini, ketemu Burhan yang dulu saya takut banget sama beliau dan kiai-kiai yang lain yang saya bisa ambil pelajaran ilmu-ilmu dari beliau. Dulu waktu 2000, waktu Kiai Dimyati pertama kali jadi ketua umum, itu sebenarnya saya sudah masuk di kaderisasi ulama. Kalau dulu bukan PKU, itu ikut 5 tahun. Jadi datang saya waktu musda dan pelantikan dan pembubaran. Cuma 3 kali saja. Biasa berarti PKU-nya gitu aja. Ya. Tapi itu sempat, kalau nggak salah, selesai masa khidmah itu dapat sertifikat penghargaan pengabdian. Jadi walaupun datang 3 kali saja gitu. Jadi ada satu sejarah. Alhamdulillah, saya juga yang saya sampaikan terima kasih kepada para guru-guru, para kiai. Kita akan sama-sama sebagaimana apa yang beliau tadi sampaikan untuk membangun Kota Depok. Kita akan saling menguatkan, saling mengingatkan, dan kita ingin MUI ini memang nanti akan menjadi payung besar baik di dalam kebersatuan ataupun di dalam hal-hal yang lain. Terutama marwah ulama ini memang harus kita jaga betul. Jangan sampai kita ini mempunyai satu nama kedudukan besar, karena ulama itu kan jamak dari alim. Jadi kalau orang bicara alim itu ya al-alimuna al-amiluna bi ilmihi wal waqifuna ala sya'nihi wal basyiruna li ahli zamanihi. Jadi mengamalkan ilmu, istiqomah, dan memahami masyarakat yang kita hadapi. Nah, ini yang mudah-mudahan nanti akan tumbuh terus berkembang di Kota Depok, sehingga seluruh yang ada di bawah Kota Depok itu bukan hanya sekedar sesama ormas-ormas Islam, tapi bagaimana pemerintah Kota Depok juga merasa diayomi oleh Majelis Ulama, ormas-ormas juga merasa diayomi oleh Majelis Ulama, dan kemudian masyarakat secara umum juga merasa diayomi oleh Majelis Ulama. Karena mohon maaf ya, diakui atau disadari tidak disadari bahwa setiap ada permasalahan umat,
pertanyaan gimana MUI? Selalu baik itu masalah narkoba, masalah kenakalan remaja, tawuran, bahkan nanti ada paham-paham baru, selalu yang ditanyakan adalah bagaimana MUI. Nah itu makanya pentingnya untuk kita saling bersama-sama, saling mengingatkan, saling mengisi. Belajar itu tentu menjadi salah satu poin penting untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa berjalan bersama-sama dan alhamdulillah merasakan betul bagaimana kebersamaan kita. Kalau saya wallahu muwaffiq, kalau Kiai Fihri nasrul minallah gitu. Tapi saya terus terang belum bisa hafal kayaknya. Itu saya, ya artinya ini kebersamaan kita ini jadi satu hal yang sama. Nah, saya kemarin cerita juga, saya ini juga mau pisahan juga dengan Muhammadiyah juga. Ada keponakan saya, bapaknya wafat, dia jadi dokter, mau dapat dokter yang anaknya yang punya rumah sakit di Bengkulu itu ya tokoh Muhammadiyah. Jadi kemarin itu tukar-tukaran. Jadi saya mau bicara dengan tokoh NU dan saya juga mau bicara dengan tokoh Muhammadiyah gitu. Ada satu hal yang menjadi menarik karena memang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan itu dulu satu sanad keilmuan, dan ternyata ketika Ustaz Hidayat mengurutkan bukan hanya satu sanad keilmuan, tapi sanad nasabnya pun semuanya bersama. Dan karena kepentingan penjajah, baik penjajah Belanda atau yang penjajah Indonesia sampai hari ini, yang menginginkan kita itu selalu bercerai-berai. Makanya kita juga harus waspadai, terutama ini yang salah satu hal yang penting juga, kita menjaga umat yang saat ini umat itu jadi korban kepentingan kelompok-kelompok tertentu, baik secara pribadi, kesukuan ataupun kebangsaan. Makanya kita kasihan ketika masyarakat sudah kadung mengidolakan tokohnya, sementara tokohnya itu punya niat atau punya agenda lain, sehingga ketika ada benturan antara tokoh, yang jadi korban masyarakat awam. Nah ini yang saat ini terus terang terjadi di negeri kita, terutama di wilayah perkotaan di Jabodetabek. Makanya bagaimana nanti Majelis Ulama Indonesia ini bisa benar-benar bisa memberikan pencerahan kepada umat itu. Nah, ini harus kita selamatkan, karena sekarang ini ketika yang satu pimpinannya takbir serang, yang satu takbir serang, itu jamaahnya yang sudah mengidolakan, apalagi sudah setengah mengkultuskan, dia sudah rela mati untuk membela pimpinan atau perintah daripada pimpinan. Ini yang sekarang kita rasakan betul. Jangan sampai mereka itu yang sudah kadung terlalu cinta itu terus kemudian menjadi korban. Andai kata menjadi korban, kadang-kadang malah ya karena cinta buta itu tadi, karena salah mencintai itu tadi. Mereka juga bingung. Malaikat dan yang benar yang satu takbir. Kalau dulu Bung Tomo takbir kan yang dilawan sekutu, jelas gitu. Sekarang ketika di sini takbir, yang dilawan juga takbir. Jadi ini sebenarnya takbir yang mana yang bagus itu ya? Sama-sama takbir. Sama-sama takbir. Makanya malaikat bingung, setan yang senang tepuk tangan di tengah. Nah makanya ini insya Allah mudah-mudahan kebersamaan kita jadi terus kita rajut, dan sepertinya walaupun tidak harus ke pantai, kita ini di tengah-tengah kesuntukan kita di menghadapi kondisi keluarga, barangkali ya Fihri di rumah sudah dibentak istri, mau tamat, Alhamdulillah nggak habis. Jadi bawa soalnya. Nah itu sekali waktu sepertinya kita perlu ada nuansa. Kebersamaan. Kalau orang itu namanya
apa ya, mabit itu. agak ikut mengambil bahasa itu, mabit. Jadi apakah nanti kita rasa di MUI juga lebih menarik ya, Pak? Iya. Jadi, tempat ada, kamar ada, dan beberapa kamar kita akan mulai. Mabit di sarangan ya. Wah, nah, itu lebih bagus lagi. Kalau mau berkenan ke Sarangan, ke tempat saya, nanti malah lebih bagus lagi. Depan. Tapi nanti apa programnya nggak tahu, Pak. Kan yang bisa bikin judul kayak Gustia gitu. Tiap tahun ada Ki. Ajak Tahun istri. depan ya. Yang menguasai nomenklatur. Iya. Menarik ini. Iya. Sarangan habis itu turun ke bawah Gunung Lawu. Iya. Kalau kita kan di sini di pantai. Iya. Kalau di Sarangan itu Gunung. gunung, jadi biar tadi kan sudah ada yang bicara kedinginan gitu ya, karena disiksa oleh sekum gitu. Itu sebenarnya bukan masalah AC, masalah remote sebenarnya. Yang bayangin bahwa di tempat begini itu kayak di rumah, bahwa setiap satu AC satu remote itu. Nah, makanya nanti di Sarangan tuh nggak ada AC, tapi bagaimana Alami. dinginnya sampai menusuk ke tulang sumsum gitu ya. Barangkali itu, dan saya sampaikan terima kasih, mohon maaf apabila di awal tadi saya agak menolak perintah Abah gitu, karena ini bukan menolak, mungkin namanya sapi harus dibekali dulu biar mengalir. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ternyata paling panjang mulai. Itu namanya Paling panjang kan alhamdulillah.